Apa kabar para pemirsa yang budiman? Semoga kita semua selalu sehat, berkelimpahan dan bahagia selalu. Kali ini, kami akan mengangkat sebuah cerita mistis. Sebuah cerita yang banyak diperbincangkan di masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu kala. Cerita ini berjudul Perjanjian Berdarah dengan Siluman Ular. Ini cerita tentang pesugihan, di mana seseorang yang melakukan ritual pesugihan dan melakukan perjanjian dengan makhluk gaib akan mendapatkan harta berlimpah tanpa bekerja, tapi dia harus memberikan tumbal sebagai bayaran atas apa yang dia dapatkan. Tanpa berlama-lama, yuk segera kita mulai ceritanya. Hai, perkenalkan namaku Jaka. Aku seorang pengusaha sukses yang tinggal di Jakarta. Aku punya perusahaan, rumah mewah, juga kendaraan mewah. Aku punya segalanya yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Tapi entah mengapa, belakangan ini aku baru menyadari bahwa semua yang aku miliki itu tak membuat hidupku bahagia. Aku bahkan tak bisa tidur dengan nyenyak setiap malam. Setiap malam bulan purnama, aku selalu ketakutan dan gelisah. Semua ini adalah kesalahanku. 10 tahun lalu, aku telah membuat perjanjian dengan siluman ular. Semua itu aku lakukan tanpa berpikir panjang akan dampaknya pada diriku. Saat itu aku sangat miskin dan ingin kaya dengan instan. Aku sangat menyesali keputusanku itu. Jiwaku telah terikat oleh perjanjian itu. Aku tak akan pernah bisa tentram dan bahagia. Aku berharap kisahku ini bisa menjadi pelajaran hidup bagi pemirsa semuanya. Jangan sampai salah langkah sepertiku, menyesal pun sudah terlambat. Ini adalah Desa Sukatani, sebuah desa yang subur, dengan pemandangan yang indah dekat dengan pegunungan, juga udara yang sejuk, penduduknya hidup sederhana namun rukun, tentram dan damai. Sebagian besar dari mereka adalah petani dan berdagang. Di sebuah gubuk, dekat area persawahan, tinggallah seorang anak muda bernama Jaka. Jaka hidup bersama ibunya yang sudah tua dan mulai sakit-sakitan. Hidup mereka sangat miskin. Jaka bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan sangat kecil. Jaka berhutang kepada rentenir untuk merawat ibunya yang sakit-sakitan. Walaupun dia sudah berusaha membayarnya, akan tetapi hutangnya tak pernah lunas. Ini membuat Jaka frustrasi. Hei Jaka, minggu ini kamu terlambat lagi membayar hutangmu. Ingat, bunga dari pinjamanmu akan terus bertambah jika kamu terus saja menunda pembayaran hutangmu. Suatu hari, Jaka ngobrol dengan Anton sahabatnya. Anton bercerita tentang sebuah goa di hutan terlarang yang dijadikan tempat ritual mencari kekayaan atau pesugihan. Hal itu menarik perhatian Jaka, dia ingin ke sana. Hai Jaka, lagi ngapain sih? Beberapa hari belakangan ini aku lihat kamu sering melamun. Ada masalah apa, Sob? Ibuku sedang sakit, Gus. Aku pusing banget nih. Lagi bokeh. Gak punya uang, dan barusan Pak Susilo datang menagih hutang. Aku bingung, hutangku tak pernah berkurang, padahal aku sudah membayarnya setiap minggu. Ini benar-benar membuat aku pusing dan stres. Jaka, apa kamu pernah mendengar bahwa di hutan larangan ada sebuah goa keramat? Katanya, banyak orang bertapa di sana untuk mendapatkan kekayaan. Aku tak bisa membayangkan, pasti sangat menyeramkan di sana. Tapi konon, banyak orang pergi ke sana dan sepulang dari sana, mereka akan jadi kaya raya. Yang benar saja, coy. Masa sih? Di zaman modern seperti sekarang ini, masih ada hal-hal klinik seperti itu. Emang itu beneran ada, Gus? Atau cuman omon-omon, omongan kosong dan gosip belaka? Kalau gue pikir, keren juga sih. Kalau emang beneran makhluk di goa bisa jadikan kita kaya dalam waktu singkat,
tanpa susah-susah bekerja. Seperti kita ini. Kita bekerja keras setiap hari, tapi tetap saja miskin. Tak tahu entah kapan hidup kita akan lebih baik. Kadang, hal ini membuatku putus asa. Lo beneran udah stres ya? Itu namanya pesugihan, bro. Keren dari mananya. Tekanan untuk membayar hutang dan biaya pengobatan ibunya, juga kesulitan hidup yang dialami Jaka, membuat Jaka nekat. Dia memutuskan untuk ke hutan terlarang dan ikut ritual di sana agar mendapatkan kekayaan. Masa bodoh. Pokoknya aku harus punya uang, agar aku bisa melunasi hutang dan membawa ibu ke dokter. Besok pagi aku akan pergi ke goa itu untuk ritual. Aku tak bisa hidup seperti ini terus-menerus dalam kemiskinan, aku bosan. Benar atau tidaknya berita itu, aku akan coba buktikan sendiri besok. Pagi-pagi buta, Jaka sudah pergi, tekadnya sudah bulat. Dia tidak peduli lagi tentang efeknya nanti bagi dirinya. Di pikiran Jaka, hanya uang dan uang. Dia bosan jadi orang miskin yang selalu ditindas. Hari menjelang sore, akhirnya Jaka tiba di mulut goa terlarang. Tanpa mengenal takut, dia langsung masuk dan duduk di atas sebuah batu besar. Dia melakukan semadi di dalam goa. Berhari-hari Jaka semadi tanpa makan dan minum. Selama melakukan ritual, Jaka sering diganggu oleh makhluk halus dan ular. Tapi karena tekad Jaka sangat kuat, akhirnya berhasil. Pada suatu malam Ratu Ular pun datang dan terjadi dialog di antara keduanya. Aku adalah siluman ular. Tugasku adalah menggoda manusia. Orang banyak berkata aku jahat. Padahal aku hanya menuruti apa yang mereka inginkan. Aku tak pernah memaksa mereka menjadi pengikutku. Mereka datang dengan sukarela. Aku selalu memperingatkan mereka akan akibatnya nanti. Akan tetapi, mereka tetap saja bersedia melakukan perjanjian itu demi harta, kekayaan. Aku tak pernah menghasut mereka untuk datang. Mereka sendiri yang datang dan memohon padaku. Dasar manusia sesat, serakah juga malas. Mereka semua akan menerima hukumannya. Mereka selamanya akan jadi budakku. Wahai manusia, apa tujuanmu di sini? Kamu sangat mengusik ketenanganku. Maafkan saya Ratu, namaku Jaka. Aku ingin kaya dan punya banyak uang. Aku bosan hidup menderita dan terlilit hutang. Apakah Ratu bisa membantuku? Kalau mau kaya kamu harus bekerja keras. Aku tidak bisa memberimu uang. Aku bukan bank. Aku juga bukan toko emas. Tak ada gunanya kamu datang ke sini. Kumohon, aku bosan hidup menderita. Aku ingin membahagiakan ibuku. Tapi baiklah, kamu sudah lulus uji. Aku akan mengabulkan permintaanmu, tapi dengan satu syarat yang harus kamu turuti. Tiap malam purnama, aku akan bercumbu denganmu. Dan setiap malam Jumat Kliwon, kamu harus menyediakan tumbal orang terdekat. Apa kamu bersedia? Aku bersedia. Yang penting aku bisa cepat kaya. Pulanglah, ibumu khawatir padamu. Malam purnama aku akan datang. Jaka pun pulang dengan gembira. Ketika sampai di dekat rumah, ibunya sudah menanti Jaka sambil menangis karena merindukan putranya yang pergi berhari-hari tanpa kabar. Oh Tuhan, kemanakah putraku Jaka? Sudah seminggu ini, dia pergi tanpa kabar berita. Aku sudah mencarinya ke seluruh desa, tapi tak ada satupun warga desa yang tahu kemana dia pergi. Tuhan lindungi Jaka.
Bu, aku pergi untuk mencari uang. Tak lama lagi kita akan kaya. Ibu tak perlu khawatir lagi. Jaka akan membahagiakan ibu. Malam nanti adalah malam purnama. Aku harus mempersiapkan ritual untuk nanti malam. Aku tak sabar ingin segera melewati malam ini. Mungkin besok aku akan mendadak kaya. Di malam purnama, Jaka sudah siap dengan semua perlengkapan ritualnya. Dia tampak sangat antusias tapi juga deg-degan bertanya-tanya dalam hati, apa yang akan terjadi nanti. Semalaman Jaka bercumbu dengan Ratu Ular, dia pun tertidur. Keesokan harinya saat Jaka bangun di meja dekat tempat tidurnya bertumpuk-tumpuk uang dan emas juga perhiasan. Jaka sangat kaget dan begitu gembira. Lihat Bu, kita kaya sekarang. Ini uang buat ibu boleh belanja apa saja. Kalau kurang nanti Jaka kasih lagi. Dari mana kamu dapatkan semua uang ini? Nak, apa pekerjaanmu? Aku bisnis online Bu. Ibu tenang saja, aku tidak mencuri. Keesokan harinya, Jaka langsung pergi berbelanja. Dia merubah penampilannya. Beberapa hari kemudian, Jaka juga membangun sebuah rumah mewah. Setiap malam Jumat Kliwon, Jaka harus menyiapkan tumbal manusia untuk Nyi Blorong. Setelah Jaka memberikan tumbal, maka keesokan harinya akan ada banyak uang dan harta lainnya di meja persembahan. Jaka sering membantu para tetangganya, membagi-bagikan sembako dan sebagainya. Akan tetapi warga desa juga sering bergosip tentang kekayaan yang diperoleh Jaka. Namun tak lama kemudian ibu Jaka meninggal dunia. Satu persatu saudara dan keluarga Jaka Abis meninggal dunia dijadikan tumbal. Ini membuat kecurigaan warga di kampungnya. Kian hari Jaka semakin terkucilkan. Sebab kekayaan Jaka terus bertambah, dan tiap malam Jumat Kliwon ada saja orang yang mati di kampungnya, orang-orang yang dekat dengan Jaka. Karena tidak lagi nyaman tinggal di desa, dia akhirnya pindah ke kota. Di kota, Jaka membangun sebuah rumah mewah. Dia juga membuka beberapa bisnis restoran dan hotel. Perusahaannya terus berkembang, dan Jaka menjadi orang terkaya di kotanya. Banyak gadis tertarik kepadanya, karena kekayaan yang dia miliki. Jaka pun menikahi beberapa wanita cantik. Akan tetapi, setelah mereka diperistri oleh Jaka, tak lama kemudian mereka meninggal dunia.
Terkadang Jaka pun harus berpindah ke kota lain agar dia bisa mendapatkan istri sekaligus tumbal. Itu terus berlangsung selama 10 tahun. Semakin hari Jaka semakin kesepian. Saat dia benar-benar mencintai seorang wanita, wanita itu pun akhirnya mati. Bertahun-tahun, ritual penumbalan manusia itu dilakukan oleh Jaka. Akhirnya ada titik di mana dia semakin mengalami kesulitan untuk memperoleh tumbal, karena dirinya sudah menjadi gunjingan banyak orang di sekitarnya, dan orang mulai takut padanya. Setiap malam Jumat Kliwon Jaka selalu ketakutan, dihantui para korban tumbalnya, juga kewajiban harus menyediakan tumbal untuk Ratu Ular. Dia semakin kesepian, depresi dan seperti orang gila, dia selalu mabuk-mabukan. Jaka mencoba bernegosiasi dengan Nyi Blorong agar diberikan waktu untuk menunda ritual, sebab dia sulit mendapatkan tumbal. Akan tetapi Nyi Blorong tidak peduli, tak ada alasan. Jaka wajib memenuhi janjinya, atau Ternyata dia akan harta, menerima konsekuensinya. kekayaan tak bisa memberiku kebahagiaan. Oh Tuhan, aku sudah tak sanggup lagi hidup seperti ini. Ibu aku datang. Aku penuh dosa dan durhaka kepadamu. Aku terlibat perjanjian pesugihan. Aku banyak membunuh orang karena keserakahanku. Tapi aku tak bisa berhenti kecuali aku mati. Aku sangat menyesali semua perbuatanku. Karena ingin kaya, aku melakukan perjanjian dengan Nyi Blorong. Ibu maafkanlah aku. Suatu hari, sehari sebelum malam Jumat Kliwon, Jaka belum juga mendapatkan tumbal. Dia sangat ketakutan dan depresi. Dia mabuk dan mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Ketika melewati jalanan di tepi jurang, mobilnya oleng dan masuk jurang. Saat kejadian tersebut jalanan sangat sepi, tak ada orang yang mengetahui kecelakaan tersebut. Mobil Jaka hancur dan Jaka pun meninggal di tempat kejadian. Malam harinya roh Jaka langsung dijemput oleh Ratu Ular, dijadikan budaknya. Roh Jaka selamanya terjebak di dunia para siluman, dijadikan budak mereka. Nafsu, keserakahan, kemalasan, kadang membuat manusia mengambil jalan pintas untuk mendapatkan kenikmatan hidup. Padahal hidup di dunia ini hanya sementara. Sangat banyak kejadian seperti Jaka di sekitar kita. Semoga bisa dijadikan pelajaran hidup bagi kita semua. Terima kasih telah setia menyaksikan cerita ini. Nantikan cerita menarik lainnya hanya di sini di Story Library.